Depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah bukan hal baru bagi Indonesia. Pasang surut nilai tukar rupiah telah terjadi sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Artinya, pemerintah seharusnya sudah sangat siap menghadapi kondisi pelemahan mata uang Garuda sejalan dengan sederet pengalaman di masa lalu. Jika ditarik ke belakang, pada pemerintahan Presiden Soekarno, rupiah memiliki kisaran Rp1 per dolar Amerika Serikat. Indonesia tercatat pertama kali menggunakan sistem kurs tetap. Tak lama setelah merdeka, kurs tetap berarti nilai tukar mata uang ditetapkan pada nilai tertentu oleh Bank Sentral, sehingga tidak ada fluktuasi saat terjadinya pertukaran dengan mata uang asing. Pada sistem kurs tetap ini, pemerintah memerlukan banyak cadangan devisa negara untuk menjaga kurs pada angka yang ditetapkan. Jika nilai mata uang rupiah menurun, maka pemerintah akan menukar devisa dengan rupiah sesuai hukum permintaan, maka nilai rupiah akan menguat jika permintaan meningkat. Sistem ini muncul dari pertemuan 44 negara di Bretton Woods, Amerika Serikat pada Juli 1944. Di masa awal kemerdekaan tersebut, cadangan devisa negara masih sangat sedikit dan uang beredar juga sangat banyak. Bukan hanya dari sisi nominalnya, tapi juga dari jenis mata uangnya. ORI atau Uang Republik Indonesia harus bersaing dengan mata uang Hindia Belanda dan Jepang. Perdagangan valuta asing pun belum ada. Perang selama periode revolusi 1945 hingga 1949 telah merusak stabilitas ekonomi, menyebabkan gangguan produksi, distribusi, perdagangan, dan menghantam aktivitas ekonomi lainnya. Kebutuhan peran mendorong pemerintah mencetak uang lebih banyak akibat dari banyaknya jumlah uang yang beredar. Angka inflasi naik secara drastis. Nilai tukar ORI kelewat tinggi sehingga ikut membuat harga barang ekspor terlalu mahal. Alhasil, penjualan ekspor menurun. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi itu, pemerintah pada 7 Maret 1946 mendevaluasi nilai tukar rupiah hingga lebih dari 29%, dari Rp1,88 per dolar menjadi Rp2,65 per dolar. Devaluasi adalah kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Tujuan dari devaluasi ini adalah menurunkan harga barang-barang ekspor Indonesia ke luar negeri. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah ekspor dan cadangan devisa negara seperti semula. Tapi pada kenyataannya, ORI tak bertahan lama di pasaran. Stabilitas nilainya sulit dipertahankan. Pemerintah berkeputusan menarik ORI pada Maret 1950 dan menggantinya dengan uang yang baru. Ini seiring bergantinya bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat federal sejak Desember 1949. Bersama keluarnya uang baru, pemerintah menerapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp3,8 per dolar AS. Secara umum, keuangan pemerintah belum membaik. Bahkan hingga kembali menjadi bentuk negara kesatuan, defisit anggaran terus terjadi. Cadangan devisa jauh dari harapan. Uang beredar justru makin banyak. Pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah pada Februari 1952 hingga lebih dari 66%, yaitu dari Rp3,8 menjadi Rp11,4 per 1 US dollar. Tingginya laju inflasi berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang kelewat tinggi terhadap dolar Amerika Serikat. Ini sangat mengganggu rencana pemerintah meningkatkan ekspor sebab harga barang ekspor akan naik dan mahal. Akibatnya, negara mitra dagang mencari barang yang lebih murah. Selain itu, sistem kurs tetap warisan pertemuan Bretton Woods mulai ditinggalkan negara mitra dagang Indonesia. Sebab sistem kurs tetap rentan mengganggu neraca perdagangan. Di tahun 1978, pemerintah mengganti sistem nilai tukar tetap menjadi pengambang terkendali. Artinya, nilai tukar rupiah di masa ini dibiarkan bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran uang rupiah di pasar. Pemerintah tidak lagi menetapkan nilai tukar kecuali pada waktu tertentu. Pemerintah berharap keseimbangan nilai tukar rupiah akan terjaga melalui mekanisme pasar, sehingga membuat harga ekspor turun. Dan pada gilirannya, itu akan meningkatkan angka ekspor yang berujung pada penambahan devisa negara. Perekonomian Indonesia menghadapi ujian berat. Pada dekade 1980-an, harga minyak dan gas dunia jatuh. Padahal, perekonomian Indonesia sejak 1970-an bertumpu pada ekspor migas. Kejatuhan harga minyak mempengaruhi cadangan devisa Indonesia. Dalam keadaan tipis devisa, pemerintah kesulitan untuk ikut campur jika nilai rupiah menjadi terlalu tinggi terhadap dolar Amerika Serikat.
pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah untuk meningkatkan daya saing barang ekspor di luar migas. Melalui 2 kali devaluasi pada Maret 1983 dan September 1986, nilai rupiah turun sebesar 38% dan 45%. Langkah ini terbukti berhasil menggairahkan sektor ekspor. Arus modal asing pun turut meningkat. Tapi sebagai imbasnya, nilai rupiah kembali terjun, turun, dan terus menurun. Krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang besar memutuskan untuk mengambangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor, namun strategi ini terbukti sia-sia, sehingga dengan cepat hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan depresiasi, tapi semuanya gagal. Pada pertengahan Januari 1998, rupiah jatuh, terjun bebas menjadi Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Untuk mencegah cadangan devisa habis karena menahan depresiasi, pemerintah akhirnya mengubah sistem kurs mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Jika sebelumnya pemerintah masih berupaya menjaga kurs di angka tertentu dengan sistem mengambang bebas, pergerakan mata uang rupiah betul-betul bergantung pada mekanisme pasar saat ini, tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar uang. Sistem kurs mengambang bebas ini berlaku hingga sekarang.